Hai, welcome to my channel di Alfonso Studio. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Alice in Wonderland. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Adegan dimulai dari seorang anak muda gamer yang bernama Arisu. Kesehariannya hanya bermain game saja, sehingga keluarganya menganggap dia orang yang tidak berguna dan hidup seperti parasit, padahal sebenarnya dia sangat jenius. Karena Arisu tidak tahan diceramahi, dia pun memilih keluar rumah dan mengajak temannya untuk bertemu. Adegan beralih ke teman Arisu yang playboy dan berandalan, bernama Karube. Di adegan ini, bos Karube datang dan menghajar Karube karena ketahuan menggoda pacar bosnya. Lalu Karube pun membalasnya sehingga dia dipecat. Sedangkan temannya yang bernama Chota, dia yang paling alim dan lemah di antara mereka bertiga. Jadi singkat cerita, Arisu dan kawan-kawan pun berjanji untuk bertemu di tengah kota dan menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada diri mereka. Karube yang selalu berpikir optimis tidak mau ambil pusing dan menggendong Arisu. Mereka pun bersenang-senang dan tanpa sadar mereka menyebabkan tabrakan mobil sehingga mereka pun lari. Seketika itu tiba-tiba muncul kembang api di tengah hari, tetapi mereka tidak mengindahkan karena mereka menghindari polisi dan memilih bersembunyi di dalam toilet. Pada saat itu, tiba-tiba lampu mati, suara keramaian pun hilang karena rasa penasaran, mereka pun keluar. Mereka bingung karena tidak bertemu siapapun sehingga mereka berpencar. Tetapi kemanapun mereka pergi, mereka tidak bertemu siapapun. Arisu dan kawan-kawan pun bingung, orang-orang pada kemana semua. Terakhir, mereka memilih duduk di tengah jalan dan membahas apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba lampu pun hidup sendiri dan mereka melihat ada tulisan game yang menunjukkan arah ke permainan dan mereka pun pergi ke arah cahaya tersebut. Arisu dan kawan-kawan pun menemukan satu gedung yang terang dan karena rasa penasaran, mereka pun masuk dan melihat ada handphone yang berjejer untuk masing-masing orang yang masuk ke dalam permainan tersebut. Ketika itu, muncul seorang wanita bernama Sauri. Dia berkata kalau ini adalah sebuah permainan. Jika sudah masuk ke area permainan, maka tidak bisa keluar lagi kecuali menyelesaikan game tersebut. Di saat mereka masih membahas permainan ini, muncullah asap dari bawah lantai dan mereka pun panik. Karena tidak tahan dengan asap tersebut, salah satu dari mereka yaitu siswi mencoba membuka pintu bertanda hidup dan dia meninggal karena terkena laser. Arisu dan kawan-kawan pun terkejut, tetapi Sauri tetap terlihat tenang dan berjalan ke pintu bertanda mati. Mereka pun putus asa dan mengira permainan ini adalah soal keberuntungan. Tetapi pada akhirnya, Arisu yang sangat mahir dalam game sadar jika permainan ini seperti game teka-teki yang biasa dimainkannya, dan dia pun menyelesaikan permainan tersebut. Mereka menemukan kartu 3 keriting dan di layar HP mereka menunjukkan visa mereka bertambah 3 hari. Pada saat itu, seseorang muncul mengatakan permainan ini tidak berujung. Tak peduli berapa kali kalian selesaikan. Seketika laser pun muncul dan orang tersebut meninggal.